Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, saya tidak akan perpanjang mukadimah. Di sini saya akan berpidato, yaitu kaidah utama memahami tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, Dia tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Apabila kamu menyadari bahwa kamu diciptakan untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu ibadah tidaklah dianggap bernilai ibadah kecuali apabila disertai dengan tauhid. Sebagaimana halnya sholat yang tidak bisa disebut sholat apabila tidak disertai dengan toharoh atau bersuci. Maka apabila syirik menyusupi suatu ibadah, niscaya ibadah itu menjadi rusak. Sebagaimana apabila ada hadas yang muncul pada diri orang yang sudah bersuci. Apabila kamu mengerti, ternyata syirik itu menyusupi ibadah akan menghancurkan ibadah tersebut dan menghapuskan amal. Bahkan orang yang melakukannya menjadi tergolong penghuni kekal neraka. Maka kini kamu pun telah mengerti bahwa perkara terpenting bagimu adalah memahami seluk-beluknya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri kita dari jebakan perangkap ini, yaitu kesyirikan terhadap Allah. Allah Ta'ala berfirman tentang syirik ini, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan tidak akan mengampuni dosa di bawah tingkatan syirik, yaitu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ada 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Yang pertama, hendaknya kamu mengerti bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah SAW telah mengakui Allah Ta'ala sebagai pencipta dan telah mengakui Allah Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur segala urusan. Sedangkan pengakuan mereka ini tidaklah mereka tergolong orang Islam. Dalilnya adalah yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka pastilah mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, lantas mengapa kalian tidak mau bertakwa? Quran Surat Yunus ayat 31. Kaidah yang kedua, orang-orang musyrik tersebut mengatakan, kami tidaklah berdoa kepada mereka sesembahan selain Allah dan bertawajuh atau menggantungkan harapan kepada mereka, melainkan hanya dalam rangka mencari kedekatan diri di sisi Allah dan untuk mendapatkan syafaat. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka bertujuan mencari kedekatan diri adalah firman Allah Ta'ala, selain sebagai penolong, sesembahan
beralasan, kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali karena bermaksud agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada orang yang gemar berdusta dan suka berbuat kekafiran. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Kaidah yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah-tengah masyarakat yang memiliki peribadatan yang beraneka ragam. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Ada juga di antara mereka yang beribadah kepada pohon dan batu. Dan ada pula yang beribadah kepada matahari dan bulan. Mereka semua sama-sama diperangi oleh Rasulullah SAW tanpa sedikit pun membeda-bedakan di antara mereka. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan perangilah mereka semua hingga tidak ada lagi fitnah, syirik, dan agama amal semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah. Quran Surat Al-Anfal. Kaidah yang keempat, orang-orang musyrik pada zaman kita justru lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Sebab orang-orang terdahulu hanya berbuat syirik di kala lapang dan beribadah dengan ikhlas di kala sempit. Adapun orang-orang musyrik di masa kita melakukan syirik secara terus-menerus, baik ketika lapang ataupun ketika terjepit. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, apabila mereka sudah naik di atas kapal dan diterpa ombak yang hebat, maka mereka pun menyeru kepada Allah dengan penuh ikhlas, mempersembahkan amalnya. Namun, setelah Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.